Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fi amrayni lan tamassaktum bihima lan tadillu abada. Al-Qur'an wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, ampunan, hidayah, petunjuk kebaikan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Sahabat musela yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat yang kemudian jika kita andaikan seluruh lautan dijadikan sebagai tintanya, seluruh ranting-ranting pohon dijadikan batang penanya, dan seluruh dedaunan di seluruh dunia ini jadikan sebagai kertasnya. Yakin dan pasti jika kita menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, maka tidak akan dapat kita hitung seluruh nikmat yang Allah berikan. Sahabat musela yang berbahagia, tidak lupa kita hantarkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner Islam sejati yang telah membawa Islam, mengajarkan agama Islam sehingga Islam sampai di sekitar kita. Kita sendiri mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak keluarga kita, sanak saudara kita, sehingga kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mohonkan, mudah-mudahan dengan sunnah yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul qiyamah nanti. Sahabat musela yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam setiap aspek kehidupan kita, pada dasarnya Allah menyuruh kita dalam setiap aktivitas kita untuk melaksanakan segala sesuatu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian penting kita ingat, penting kita resapi, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, silakan perhatikan bekal apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, evaluasi seluruh amalan apa saja yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sahabat musela yang berbahagia dimanapun Anda berada, silakan ingat dua hal ini. Dua hal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk, siapapun manusia yang Allah ciptakan, hamba Allah dimanapun dia berada, dua hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan yang lain. Bekal dua hal ini, yang pertama dimanapun sahabat musela berada, yaitu tentang iman. Kemudian yang kedua tentang amal soleh. Sahabat musela dimanapun Anda berada, iman adalah suatu hal fundamental yang mendasar dalam diri kita sebagai hamba. Iman digunakan agar kita tidak tersesat dimanapun aktivitas kita, bagaimanapun pekerjaan kita. Sehingga dalam Al-Quran, iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Contohnya saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Setelah disampaikan iman, maka disampaikan amal solehnya. Dalam hal ini tentang puasa, yang kemudian kita mohonkan dengan puasa ini menjadi bulan terbaik di antara puasa-puasa yang pernah kita lalui selama hidup ini.
Ada ratusan kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada amal soleh setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dalam hal keimanan. Untuk itu, sebuah hal yang pertama ini, mari kita sama-sama evaluasi keimanan kita. Jadikan bulan puasa ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan kita, taraf keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat musela yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah tolak ukur bagaimana perbedaan kita seorang muslim dengan orang-orang yang di luar dari agama Islam. Untuk itu kita jadikan perbedaan ini tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tingkatkan keimanan kita dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai nanti kita di akhir hayat kita, diri kita sendiri, keluarga kita, sanak saudara kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang memegang teguh agama Islam, yang selalu beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua hal yang lainnya. Yang pertama tadi tentang iman, yang kedua tentang amal soleh. Sahabat musela yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, amal soleh itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecil pandangan kita bahwa amal soleh itu hanya berputar sebatas sholat saja, sebatas puasa saja, sebatas zakat saja, atau hal-hal yang umumnya kita ingat dan kita pahami selama ini. Akan tetapi amal soleh adalah seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Amal soleh bila kita artikan itulah amal yang baik. Amal yang baik yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita di kantor, baik itu menjadi pengajar atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka jadikan seluruh ibadah, seluruh aktivitas-aktivitas kita sebagai amal soleh yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mari di momentum bulan Ramadan ini, sahabat musela yang berbahagia, kita tingkatkan amal sholat kita. Sholat kita perbaiki, minimal 5 waktu kita kerjakan tepat waktu, kita laksanakan seluruh sholat 5 waktu, dan kita mohonkan kepada Allah agar amal sholat kita bertambah. Sholat sunnahnya kita tambah, sholat tahajudnya kita tambah, sholat duha kita tambah, ngaji kita, tadarus kita targetkan selama bulan puasa ini. Sahabat musela yang berbahagia, selama puasa ini mari kita tingkatkan tadarus kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dalam setiap hurufnya akan aku berikan 10 kebaikan. Alif 10, lam 10, dan mim 10. Dalam 3 huruf ini saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bentuk kebaikan ini bisa jadi diberikan selama kita hidup di dunia, ataupun nanti ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan nanti di akhirat setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hal ini menjadi evaluasi kita bersama dalam momentum bulan puasa dan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Iman kita bertingkat, iman kita semakin meningkat di hadapan Allah, amal soleh kita semakin diperbanyak dan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hal ini mengantarkan diri kita sendiri minimal bersama kita gandeng keluarga kita, bapak ibu kita, sanak saudara kita, sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat musela yang berbahagia, kita menikmati bulan puasa ini, mendekati
buka puasa ini kita sama-sama mohon kepada Allah aktivitas puasa kita hari ini menjadi puasa terbaik seumur hidup kita, bulan puasa terbaik seumur hidup kita, dan kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang dipandang, hamba-hamba yang beriman, dan hamba terbaik dengan amal-amalan terbaik. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang sahabat Musela dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya sama-sama dimudahkan masuk surga bersama keluarga dan seluruh sanak saudara kita muslim dan muslimah yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni dari diri kami pribadi, dan kami memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang benar, sahabat Musela yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sama-sama amalkan dan ajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.